dari kasusnya Mbak Nia Ramadhani ini terkait masalah narkoba kayak gitu sudah. Nia Ramadhani, ya. Nia Ramadhani sebenarnya isu nasional. Yang belum pernah coba narkoba itu nih bang, Ya. dia coba pas lagi ada masalah kayak gitu nah bang. Gitu. Dibilang merusak generasi muda tentunya sudah bukan hal yang teman-teman. Saya di sini bermalam-malam di Pupinka. Kita bertemu dengan pengurus Pupinka, saudara Zainul Fahmi yang berada di samping kiri saya, dan ada juga teman kita dari perwakilan anak muda Sumbawa ya, Bang Roni. Ini kita bahas di sini gimana sih pendapat dari perspektif anak muda Pupinka, dari sudut pandang mereka gimana pendapat terkait dengan penangkapan Nia Ramadhani ini. Mungkin kita bisa dengar dari Bang Zainul Fahmi. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe channelnya Mas Ferial TV, like, subscribe, dan share dan komen bang ya, kayak gitu ada ya. Maklum saya jarang di media kayak gitu bang. Terus mana pendapatnya terkait dengan penangkapan Nia Ramadhani? Nah ini keren nih bang, masalah Nia Ramadhani nih, salah satu Public figure lah. public figure. Seksi nih beritanya sama kayak orangnya juga bang. Iya. Jadi saya mau bangun isu yang cantik mungkin sama teman-teman di sini. Isu yang cantik itu maksudnya kayak gini, berharap ada pandangan-pandangan lah dari teman-teman yang muda gitu terkait masalah narkoba ini. Keren nih, Nia Ramadhani itu salah satu favorit saya sebenarnya. Nia Ramadhani itu dari parasnya kan, cantik sama kayak orangnya kan cantik. Jadi gini, kalau menurut saya bang, mereka ini public figure yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat, karena mereka mempunyai massa. Artinya mereka mempunyai massa itu mereka banyak penggemar lah, banyak penggemar yang banyak dicontohin sama orang-orang. Nah kalau kita kembali dari kasusnya Mbak Nia Ramadhani ini terkait masalah narkoba kayak gitu, sudah kita bilang itu penyelewengan penyalahgunaan narkoba ya bang. Kayak gitu lah pak. Jadi apa ya, mungkin dampaknya mungkin fansnya mungkin kan kayak gitu. Artinya kayak gitu karena citranya sudah apa di masyarakat itu nih bang, citranya sudah baik di masyarakat dengan satu kasus yang kayak gini. Mungkin beberapa teman yang lainnya, mungkin termasuk fans yang lainnya udah menyangka dengan ada kasus terkait seperti ini. Nah harapan saya kepada teman-teman juga karena cara kerja narkoba ini seksi dia bang. Nah, yang salah itu orang-orang dewasanya sebenarnya yang salah bang. Kenapa saya bilang salah orang-orang dewasanya? Kalau seandainya aja mereka ada doktrin adik-adiknya yang lain itu bahwa narkoba itu enak, coba aja dia bilang narkoba itu enak loh katanya. Bukan teknik, dia doktrinnya narkoba ini enak loh, enak loh narkoba ini bisa hilangin. Di situ ada apa namanya, ada upaya untuk teman-teman yang belum pernah coba narkoba itu nih bang, dia coba pas lagi ada masalah kayak gitu nah bang, dia coba narkoba. Dan memang narkoba itu enak. Narkoba itu enak. Nah kebetulan juga di lingkungan saya termasuk banyak juga mantan-mantan yang memang pengguna bang dari sini. Teman-teman di sini termasuk teman-teman yang kita bina juga, teman-teman yang memang dulunya tuh teman-teman pengguna. Nah, itu aja salahnya sebenarnya. Menurut saya sebenarnya jangan di doktrin itu bahwa narkoba ini
enak gitu. Ini buat yang apa namanya, yang kakak-kakaknya, buat abang-abangnya kayak gitu. Jangan kasih tahu adik-adiknya narkoba itu enak loh, kamu harus coba kayak gini. Harusnya dikasih tahu Harusnya narkoba dikasih itu tahu. berbahaya. Iya. Diedukasi gitu ya. Berbahaya, narkoba itu tidak enak loh, gini kan dengan Ya. cara. Nah, mungkin itu dulu sementara untuk saya. Oke, jadi itu tanggapan dari saudara kita Maming terkait dengan narkoba ya, dengan isu penangkapan Nia Ramadhani. Nah sekarang kita akan coba minta pandangan atau pendapat dari anak muda yang satu ini ya. Beliau ini anak muda yang luar biasa, imut dan ganteng ini ya pokoknya. Jadi kita gimana pendapat Bang Roni sendiri, apakah narkoba ini merusak generasi muda ya? Gimana pendapatnya Ya. Bang Roni? Kalau dibilang merusak generasi muda tentunya sudah bukan hal yang menjadi hal yang asing lagi ya. Ya. Karena di sini kita lihat bahwa narkoba ini sudah menjadi aib di kalangan para pemuda di Indonesia, yang tentunya sudah merupakan hal yang sulit untuk dibuang di Indonesia, dan itu sudah diakui oleh pihak BNN, yang dimana mereka mengambil data bahwa yang terjangkit dengan virus yang bernama narkoba tersebut semakin meningkat di tiap tahunnya, baik dari kalangan tua sampai yang muda, yang artis maupun yang bukan dari kalangan artis seperti kalangan bawah. Ya. Dan karena itu merupakan jadi PR bagi BNN, karena setiap tahunnya angka orang yang sudah terjerumus ke dalam narkoba itu lebih tinggi dari para pemuda ketimbang dari yang kalangan orang-orang yang sudah tua. Karena di sini seperti yang kita ketahui bahwa kalangan muda itu masih dengan beberapa wawasan ingin tahu yang lebih tinggi. Iya. Betul. Di situ juga merupakan PR buat orang tua, buat orang-orang terdekat di sekitarnya untuk memberikan yang namanya hal-hal positif, lingkungan yang positif buat Ya. para orang-orang yang muda. Ya. Karena itu merupakan generasi penerus kedepannya untuk Nah, perkembangan keren di tuh bang Indonesia. itu. Saya sepakat sama yang Ya. Bang Roni bahwa di sini memang peran orang tua sangat dibutuhkan. Artinya gini bang, keadaan anak itu selalu dipertanyakan. Ya. Kegiatan anak, aktivitas anak, selain juga mencegah mereka untuk dalam pergaulan yang bebas, emosional anak sama orang tua tuh lebih dekat lagi. Kayak gitu. Artinya kenapa mereka mencari jalan pintas untuk menghilangi depresinya mereka nih bang, depresinya mereka kayak gitu, karena memang mereka merasa kesepian kayak gitu. Kalau menurut saya bang kayak gitu. Ya, nah harapan saudara Maming kepada anak-anak Pupinka ini gimana ke depannya? Dan apa sih yang bisa dilakukan oleh Pupinka ini untuk agar teman-teman di sini tidak terkontaminasi Sama narkoba? Oh ya gini bang, seperti yang baru minggu kemarin kita coba kerjasama sama dosen-dosen UTS. Nah kebetulan tuh dosen dari Fakultas Psikologi, mereka fokus terhadap ini apa namanya bang, gencar melawan narkoba ini bang. Nah kemarin sempat masyarakat juga kita kumpulin, termasuk anak-anak muda yang rentan dengan narkoba. Ya. Kemarin kita kumpulin semua, kita ngobrol sama, sosialisasi bareng sama teman-teman psikolog. Artinya di sini di situ poinnya bang, bahwa memang yang tadi saya bilang itu peran orang tua, itu di situ, peran orang tua. Jadi tetap orang tua itu sudah harus kayak teman gitu bang. Jadi pelindung. Berarti memberi Jadi tetap edukasi ada kepada orang tua sehingga orang tua iya, mengedukasi memberi edukasi ke orang tuanya supaya orang tuanya nih bisa menjaga anaknya tidak terkena dengan narkoba. Ya. Kayak gitu bang. Ya, Bang Roni sendiri, kira-kira ada pendapat Bang Roni, apa sih yang dicari Nia Ramadhani dengan suaminya ini, padahal uang sudah banyak, kehidupannya baik lah gitu kan, Iya. dia kaya raya, apa sih yang dicari lagi, kira-kira pendapat Bang Roni seperti apa? Kalau menurut saya nih bang ya, kalau kita lihat
dilihat dari ruang lingkup yang berbeda dari kalangan atas nih Bang ya. Kalau menurut saya sih karena istilahnya salah satu manfaat seperti yang kita ketahui dari kalangan-kalangan pemakaian narkoba ini Bang ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa artis ini pekerjaannya non-stop karena narkoba ini tidak hanya sebagai untuk menghilangkan depresi aktivitas aktivitas, tapi ini juga sebagai pendorong dari kegiatan untuk seperti istilahnya doping. Mereka gunakan untuk doping paten. Ya, doping paten ini kita ambil dari beberapa orang yang kita lakukan wawancara apa saja sih manfaatnya seperti itu. Mungkin itu merupakan salah satu faktor ya, tapi kalau kita juga tidak bisa mengambil bahwa faktor tersebut menjadi alasan. Saya hanya mengambil dari sisi berbeda aja, saya ambil salah satu faktornya saja seperti itu. Harapan sedikit Bang Maming, apa harapannya kepada Nia Ramadhani itu ke depannya, apakah bisa sadar atau gimana mungkin? Saya kira bisa sah dengan saya. Nah, sekarang oke, stop. Kita akan hadirkan salah satu narasumber lagi di sini, yaitu Bang Yadi. Ayo Bang Yadi. Ya, oke, kita hadirkan juga di sini salah satu pendiri Pupinka ya, yaitu Bang Yadi. Jadi sedikit Bang Yadi, sebagai pendiri dari Pupinka, pasti ada rencana-rencana hebat lah ke depannya kan. Nah, terkait dengan narkoba ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bang Yadi di Pupinka ini sehingga teman-teman di sini, anak-anak di sini tidak terkontaminasi dengan narkoba itu sendiri? Atau mungkin ada kegiatan apa, edukasi apa ke depannya kan? Atau ada kesalahan apa? Nah, sebenarnya sih pemuda itu disarankan sebenarnya untuk produktif. Tentunya ada kegiatan selain dari kegiatan belajar mengajarnya. Nah, menarik sekali sebenarnya isu Nia Ramadhani. Nia Ramadhani sebenarnya isu nasional. Tetapi mari kita ajak ngobrol tentang Si isu cantik, kita bawa ke si lokal cantik kita, narkoba. Ya, Sumbawa. ya, Sekarang saya balik nanya Bang, kan dari tadi tuh abang yang nanya. ya, ya. Pertanyaan saya, apakah Sumbawa baik-baik saja dari narkoba? Ya. Saya pikir sih Sumbawa juga tidak baik-baik saja. Tetapi kenapa kemudian pertanyaan saya itu saya lanjutkan, kenapa kemudian Nia Ramadhani senang diperbincangkan? Apakah karena dia artis? Ya, tapi kan sebenarnya kalau dari sudut pandang saya mengajak untuk berpikir melihat dari sudut pandang lain. Sebenarnya Sumbawa bahkan Indonesia pun itu tidak dalam kondisi kritis narkoba. Nah, kesulitan kita bagaimana untuk menghadang narkoba, penggunaan narkoba tadi. Itu dia peran semua pihak sebenarnya. Kemudian untuk pemudanya ya tadi solusinya adalah produktif. Produktif kan. Tapi kan kalau kita gini ya Bang Yadi, Iya. kita sisi diskusi ya. Iya. Tapi kok kayak yang Mas Ferry bilang tadi Bang Yadi, kalau untuk produktif kurang apa lagi nih Ramadhani sama Arti Bakri, kekayaannya hasilnya kayak gitu, atau karena berlebihan produktif juga mereka salah penggunaan atau pemanfaatan bagaimana? Saya ngomong itu Pupinka itu nakal Bang. Ini kalau sudah mau Iya gitu ngobrol nakal. Saya sengaja buat gini. Apa namanya? Kita ngobrol nakal dikit kan Bang, nggak apa-apa. sekarang gini, Ya. kaya iya, cantik iya, Iya. kurang lengkap apa mereka Iya. kalau kita lihat itu. Tetapi kenapa masih terjerumus ke dalam hal itu? Itu makanya kan saya Ya. pertanyakan sama Mbak. Nah, saya mengajak apa sih yang dicari oleh kita sebagai manusia untuk hidup itu? Ketenangan. Nah, maka selesai kalau kita jadi tenang. Jangan-jangan dia berarti- tidak tenang berarti- sebenarnya dalam keadaan kayanya, Berarti dalam dia keadaan tidak cantiknya. tenang. Berarti dia tidak tenang ya. Dia tidak tenang. Nah, itu dari sudut pandang nakal kita. Berarti ada dua sudut pandang nih Bang. Kalau Roni bilangnya
mungkin untuk doping aktivitas. Mas Yadi bilang sudut pandang lainnya untuk ketenangan. Keren wah. Nah, gambaran ketenangan itu seperti apa kira-kira kalau Mas Yadi? Boleh tahu Mas? Kalau menurut saya sih tenang itu ya kita bisa gini, tenang itu bukan hanya soal punya duit banyak, punya jabatan dan punya apa yang dia mau menurut nafsunya. Tetapi tenang itu kan menurut kita yang ciptakan. Ada sentuhan-sentuhannya. Kalau dari sisi religinya, bisa saja pengabdian terhadap Tuhan, ya kan itu. Ya. Bisa jadi itu. Ya. Berarti intinya dari pendapat-pendapat teman-teman di sini ya bisa saja seseorang itu menggunakan narkoba karena tidak tenang hidupnya. Walaupun dia kaya, walaupun dia hidupnya sudah enak kan, tapi ada juga yang nggak tenang juga ya. Iya. Ya, pakai narkoba. Ya, pakai narkoba gitu. Atau memang hobi Depresi. mungkin Bang. Iya. Atau memang Ya. hobi atau Atau memang yang Bang Roni kecanduan. tadi kan untuk doping juga, Iya. ya bisa saja terjadi. Ini menarik Bang, kebetulan juga salah satu narasumber pemuda kita ini juga dia mantan pengguna Bang. Iya mantan pengguna ya. Tapi udah Coba tobat, bisa ya. bisa ceritain nggak sedikit apa namanya pada masa Anda masih menggunakan? Kalau untuk hal seperti itu ya kita ambil positifnya aja Atau nih ya. gini, benar gak yang dibilang sama Mas Yadi atau sama perspektif Iya. Anda juga? Coba disatuin dari Anda yang mantan Gini ya, pengguna. kalau dari sudut pandang saya dulu yang pernah terjerumus ke hal dunia yang seperti itu, memang ya kalau kita lihat dari segi orang yang kaya, orang yang sudah berkecukupan apapun itu, kenapa sih masih pakai narkoba? Untuk apa? Gitu kan? Di sini saya coba lihat dari sisi pandang orang yang misalnya kalau saya ini jadi orang kaya ini ya misalnya. Karena kita juga tidak menutup kemungkinan orang yang kaya, orang yang sudah memiliki apapun itu pasti dia juga punya sebuah masalah, Mantap. Ya. punya sebuah beban hidup. Berarti masalah ya masalah. Ya, punya sebuah beban hidup, punya sebuah hal-hal yang harus menjadi beban pikiran. Ya. Nah, jadi di sini dia berpikir dari orang lain, orang-orang terdekat, mungkin orang-orang yang pernah dekat dengan dia, memberi sebuah Solusi. dirinya Solusi virus, lah, solusi. bukan solusi tapi virus. Solusi itu mengatasi sebuah masalah, tapi di sini dia Tapi memberikan bagaimana dengan virus. pegadaian Bang? Itu Bang, itu yang berbeda. Ya kan kayak gitu. Mengatasi Begini ya. masalah tanpa masalah. Nah, jadi seolah-olah orang ini menilai virus ini menjadikan sebuah solusi buat dirinya, solusi untuk menghilangkan beban tersebut, memberikan ketenangan walaupun hanya untuk sesaat. Tapi di sana dia juga tidak berpikir bahwa itu merupakan suatu hal yang merugikan untuk dirinya sendiri. Karena di sana dia ketergantungan, dari ketergantungan itu hartanya juga terkuras, pikirannya, badannya juga dirusak istilahnya ya, baik dari sistem kepala dan dari ujung kepala sampai ujung kaki pun itu merupakan suatu hal yang kita ketahui bahwa tidak baik untuk kesehatan Oke. diri kita sendiri. Ya, oke. Berarti sekarang sudah tidak jadi pengguna lagi. Alhamdulillah. Berarti sudah tenang hidupnya ya. Sudah tenang. Berarti udah dapat Bukan tenang di dunia yang beda ya. Berarti kita semua yang tidak menggunakan narkoba ini orang-orang yang sudah pada tenang semua. Ya sudah nggak ada beban. Kalaupun Sudah ada belajar. beban sedikit-dikit ya janganlah menggunakan narkoba, itu nggak baik. Ya Bang ya. Tapi kalau saya lihat gini Bang, saya pandangan orang. Ini dicocokin aja nanti ya Mas Ron. Biasanya ini kan Nia Ramadhani si cantik ini kan dia gunakan sabu Bang. Sabu itu kalau nggak salah lebih cenderung dia itu banyak pikiran, terus aktivitas gitu. Aktivitas dia jadi dipicu untuk bekerja gitu. Untuk melakukan aktivitas maksudnya ya Bang, Ya. dipaksa untuk mikir terus. Jadi akhirnya dia ya. Kalau dibilang ketenangan ada, ini kan bingung sini, bingung jadinya Bang. Iya. Dibilang kan narkoba itu efek ketenangan, Iya.
Tapi padahal reaksinya dia narkoba itu memicu kita untuk terus beraktivitas gitu nama. Artinya ketenangannya itu saat beraktivitas berarti gini ya, saya simpulkan itu berarti kurang aktivitas mereka, artinya kurang kerjaannya kan kayak gitu makanya bang. Gini ya, boleh masuk Ya. menanggapi saudara Ben- Bing ya. Benar lah kayak gitu kan? Iya, gini, maksudnya saya kasih durasi saya kasih pencerahan Video sedikit nih. ya. Ya. Karena yang kita bicarakan di sini narkoba itu kita ambil dari secara umumnya saja. Mereka mengambil dari secara umumnya untuk ketenangan. Tapi di sini narkoba itu tidak hanya untuk fungsinya ketenangan saja, karena di sini dari berbagai macam jenis narkoba tersebut tentunya punya berbagai macam fungsinya. Kita ambil contoh ini ya, seperti yang tadi sabu. Nah sabu ini Sarapan bubur. ya sarapan bubur gitu. Ya. Sabu ini fungsinya memang tidak harus untuk ketenangan saja, tapi di sini mereka melihat bahwa fungsinya sabu di sini untuk doping. Nah, tapi untuk dari segi hal misal untuk ketenangan ada jenis yang lainnya saya tidak tahu mungkin ya. Jadi narkoba itu tidak semuanya kita lihat dan kita nilai dari untuk ketenangan saja, tapi ada beberapa fungsinya karena narkoba seperti yang kita ketahui itu adalah obat-obatan yang dipergunakan juga oleh beberapa dokter untuk untuk bahan pengobatan, jadi punya fungsi yang berbeda-beda. Cuman disalahgunakan. Makanya disalahgunakan, itulah penyalahgunaan narkoba itu ya. Ya oke lah kalau gitu, karena durasinya tidak terlalu, karena sudah terlalu malam ini. Iya. Mungkin nanti ada Lagi. mungkin nanti ada part 2-nya ya. Kita akan ngobrol lagi berikutnya terkait dengan isu narkoba ini, Nia Ramadhani. Kita Ya, tunggu Nia Ramadhani. ya, kita tunggu Komen dari teman-teman. ya info Kapan kita bisa diskusi sama kapan kita bisa diskusi sama dengan teman-teman. Silakan, di sini kita terima tamu ya, tamu kita narasumber yang kita Lego. ya yang mau membahas terkait apapun di Pupinka. Silakan. Kebetulan ada teman kita dari Pupinka ini, beliau ini pendirinya ya bang ya. Oke. Kebetulan teman juga nih Ya, terkait ya. masalah apa namanya kasus si cantiknya Ramadhani. Kebetulan sama beliau ini juga pernah ada di posisi seperti itu. Ya siap. Jadi alhamdulillah beliau ini mantan pengguna juga. Oke siap. Oke, jangan lupa, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.